Halo teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terima kasih karena teman sudah mengklik video ini. Dan buat kamu yang baru datang ke channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan kenalin, nama aku Serenali. Kamu boleh panggil aku Sere, Seren, atau Serena. Salam kenal ya. Semoga kamu suka dan terhibur sama pembacaan aku di sini. Dan seperti biasa teman-teman yang udah sering menonton video aku mau ucapin terima kasih banyak atas feedback positif kalian teman-teman semuanya. Aku suka banget dan senang banget, mengapresiasi banget teman-teman yang udah memberikan feedback berupa subscribe, likes, dan juga komen gitu. Itu memberikan energi dan semangat buat aku seperti itu. Oke, dan di sini kita akan pick a pile reading lagi. Tema reading kita kali ini adalah ada yang diam-diam bucin loh sama kamu. Siapakah dia? Jadi kita akan cari tahu seseorang yang diam-diam ternyata dia bucin sama kamu. Dia pengen banget gitu untuk memberikan atensi buat kamu, tapi dia melakukannya secara diam-diam. Jadi kita akan cari tahu nih siapa sih dianya ini gitu. Dan ini adalah fine reading. Jadi kamu di bawah fun aja gitu ya. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate, kamu boleh klaim energinya, jadikan afirmasi positif. Tapi kalau kamu nggak terlalu ngerasa resonate, gak usah dipaksakan. Dan ini adalah general reading. Kamu juga boleh pilih lebih dari satu pile. Dan di sini aku sudah sediakan 3 pile. Tadi aku sudah meditasikan dan tarik menjadi 3 pile. Di sini pile nomor 1, 2, 3 dari kiri ke kanan. Silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih file nomor 1, 2, atau 3. Dan kalau misalkan kamu butuh bantuan indikator, aku sudah sediakan indikator buat file nomor 1. Ini ya, ada mawar ya. Dan indikator buat file nomor 2 ada bintang ya. Terus indikator buat file nomor 3 ada unicorn atau ini ya, kuda. Oke. Jadi silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih file nomor 1, 2, atau 3. Kalau misalkan kamu butuh lebih banyak waktu dalam memilih, silakan kamu pause videonya di sini. Dan aku sudah sediakan timestamp menuju file pilihanmu ada di kolom deskripsi. Oke, see you on your file. Halo teman, ini buat kamu yang pilih file nomor 1 ya, yang mawar merah. Jadi kita akan simpan indikatornya di situ. Dan seperti biasa oracle akan kita bacakan terakhir, dan kita akan mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Jadi kita akan cari tahu orang yang diam-diam bucin sama kamu. Siapakah dia? Ada di Chariot. Oke. Ada Queen of Swords. Oh, ada Three of Swords. Ada Seven of Pentacles. Dan ada The Star. Oh, oke. Pile nomor 1, orang yang diam-diam bucin sama kamu ini adalah seseorang yang dia tuh kurang bisa mengungkapkan isi hatinya dia gitu orangnya ya. Jadi orangnya tuh kayak nggak terlalu extrovert gitu, cenderungnya dia tuh lebih kayak pendiam, lebih kayak independen, sendirian sukanya gitu. Di sisi lain dia keren gitu, tapi saking keren ya gitu, saking cool ya gitu, sampai-sampai dia tuh sebenarnya dia bingung harus kalau lagi suka sama orang tuh harusnya gimana gitu, nge-treat orang itu tuh kayaknya harusnya tuh gimana gitu, karena emang dia tuh strong di logika gitu. Jadi secara logically dia pintar banget gitu, secara intelektual dia bagus gitu. Cuman kalau namanya cinta, namanya hati kan nggak bisa dilogikakan gitu ya. Jadi dia masih kayak aku harusnya gimana kayak gitu. Makanya dia masih diam-diam nih bucin sama kamu. Cuman orangnya sebenarnya dia orangnya tangguh ya, aku ngeliat gitu. Terus ada beberapa juga yang memang kenapa diam-diam, karena kalian tuh dia ngeh kalau kalian tuh punya perbedaan yang besar
gitu. Aku nggak tahu apa perbedaan di antara kalian ya, cuman ini perbedaannya lumayan kentara banget gitu. Oke. Dan makanya dia ngerasa diem-diem dulu gitu. Dan ini ada beberapa yang emang gak bisa ngungkapin kata hatinya atau isi hatinya dengan benar gitu, dengan baik gitu, karena dia nggak terbiasa untuk ngungkapin perasaan gitu. Dia terbiasanya untuk ngungkapin pemikirannya dia gitu, logikanya dia gitu. Dan kalau perasaan tuh dia nggak terbiasa ngungkapin itu. Orangnya tegas, cenderung cuek, dingin. Makanya kamu nggak, mungkin ada beberapa dari kamu yang kayak sometimes kamu nggak terlalu ngeh ini orang beneran suka atau enggak kayak gitu. Tapi sebenarnya dia suka, dia bucin. Cuman dia diam-diam karena apa? Di sini ada hal yang bikin dia patah hati loh, gitu dari diri kamu. Aku nggak tahu ya, apakah dia ini patah hatinya itu karena dia punya trauma, punya trust issue gitu. Makanya dia susah gitu untuk percaya lagi sama orang, untuk ngungkapin lagi gitu lah isi hatinya dia, untuk menunjukkan perasaan, sisi hatinya dia, sisi perasaannya dia gitu. Karena dia punya trauma atau trust issue ini. Ya, ini ada hal yang sakit nih di hatinya dia gitu, dan itu membekas gitu. Ada juga yang memang mungkin dia tahu gitu kamu punya seseorang gitu, dia nge-crushin kamu gitu, jadi kayak dia naksir sama kamu, dia suka sama kamu, tapi mungkin kamunya malah suka sama orang lain. Itu bisa jadi dia tahu gitu, dia tahu kamu sukanya bukan sama dia gitu. Makanya di sini ada hati yang tertusuk gitu ya, hati yang patah gitu, ada patah hati gitu, ada yang ngerasa kayak ya lagian juga kamu kalau aku nunjukin banget nggak diem-diem gitu, kamu juga mungkin nggak suka sama aku gitu, kamu kan sukanya sama orang lain gitu, bisa aja kayak gitu. Atau juga ini ada beberapa yang emang bener-bener third party situation nih, jadi emang ada yang kamunya udah punya pasangan gitu, jadi dia tahu kamu punya pasangan dan dia nggak mungkin jadi orang ketiga di antara kalian gitu. Jadi makanya dia cuma bisa suka atau bucinnya diam-diam doang gitu. Dan itu sakit gitu. Oke. Karena kan dia nggak bisa maksain perasaannya juga kan gitu. Dan dia juga nggak mau jadi orang ketiga di antara hubungan dua orang gitu. Itu nggak baik gitu. Dia tahu logika dan nalarnya masih jalan banget karena dia cerdas. Dan aku ngerasa kayak dia lebih ke, ini kan seseorang yang lebih ke bersabar gitu, berusaha melakukan atau menanamkan kebaikan. Kayaknya dia pengen ngelakuin sesuatu nih buat kamu. Kalau misalkan kamu butuh sesuatu atau bantuan, ya udah gitu, dia bakal bantu kok gitu, dengan sepenuh hati dia gitu, untuk merefleksikan kalau ya emang aku tulus gitu, suka sama kamu. Tapi dia nggak mau nunjukin itu, jadi kayak ya udah gitu, dia tanamkan kebaikan aja gitu. Dia tanamkan kebaikan dan dia yakin kalau Tuhan itu akan membalas gitu, akan memberikan gitu kebaikan juga buat dia gitu. Entah kebaikan dia ini akan berbuah kebahagiaan kah, meski itu bukan sama kamu sekalipun atau sama siapapun itu gitu. Dia percaya sama takdir Tuhan gitu loh. Jadi ini tuh dia lebih ke nyerahin kayak yaudah divine timing aja, terserah Tuhan mau gimana gitu. Yang penting aku udah berusaha dulu nih menanamkan benih-benih baik gitu. Dan aku juga nggak mau kalau misalkan nih ada beberapa yang memang bener-bener udah ada hubungan sama seseorang di kamunya nih, seorang ini nggak mau ganggu hubungan kamu gitu. Oke, jadi dia menanamkan karma baik sih, aku lihat kayak gitu. Oke. Dan dia tulusnya lagi gini, selain dia memberikan karma baik, dia nggak tahu lagi kan memang harus kayak gimana. Jadi dia cuma bisa berdoa sama Tuhan gitu. Dia setulus itu loh, dia bawa nama kamu dalam doanya dia. Dia pengen banget untuk ngelihat kamu tuh bahagia gitu. Dengan siapapun itu, pengennya kamu bahagia, kamu diberkahi, kamu di blessing sama Tuhan, diberikan energi perlindungan dan lain-lain. Nih ya, orang ini benar-benar manjatin doanya ke Tuhan gitu. Kamu harus bersyukur bersyukur punya orang yang sesayang ini, sebucin ini sama kamu gitu, tanpa mengharapkan imbalan gitu, dia tanpa mengharapkan kembali gitu. Jadi kayak sebuah bonus aja bagi dia kalau misalkan kamu juga suka gitu sama dia.
Tapi kan nyatanya kan ini ada sesuatu nih, ada isu nih ya, ada masalah gitu. Kalau misalkan memang third party situation memang nggak perlu diterusin gitu. Tapi kalau misalkan ini adalah isunya ini berkaitan dengan trauma gitu ya, trust issue gitu, masa lalu yang menyakitkan atau gimana, dia belum sembuh atau dia mungkin ngerasa patah hati karena apapun itu, aku berdoa semoga nemuin jalan ya gitu, kalau memang ini seseorang yang dikirimkan Tuhan gitu loh buat kamu. Oke. Terus di sini aku lihat kalau secara zodiak itu ada di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu atau dianya ini ada di Cancer, Capricorn, Taurus, Virgo, dan kuatnya itu di Aquarius, Libra, Gemini ya. Oke, jadi kemungkinan ada di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu atau dia di situ. Dan aku mau lihat dari oracle-nya. Oh, di sini like attracts like. If you long for more love, be more loving. Jadi kayak dibilangin nih sama kamu, dibilangin sama semesta buat kamu, kalau suka itu menarik suka, cinta itu menarik cinta, bahagia itu menarik bahagia. Jadi memang pelajarannya ya dari seseorang ini yang menyukai atau mencintai kamu atau bucin sama kamu secara diam-diam ini, pelajarannya adalah ketika kita membutuhkan atau menginginkan lebih banyak cinta, jadilah seseorang yang mencintai. Jadi ya kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Kalau kita pengen dicintai ya kita lebih banyak mencintai diri kita dulu dan orang-orang di sekitar yang ada di sekitar kita gitu. Ada sih, butuh ini enggak? Ini inisial ya, inisial itu tambahan aja. Kalaupun nggak ada nggak apa-apa, nggak usah ini. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate ambil aja. Tapi kalau misalkan ada silahkan gitu ya. Ini tambahan aja. Ini ada J, L, Q, K, C, Y. Y-nya ada 3 nih. N, D, V, P, O, T, R, W, S, R ada 2. Oke, jadi kemungkinan ada inisial kamu atau dia di sini. Ada J, O, L, P, Q, T, R, K, C, W, Y, N, S, D, V. Jadi kemungkinan ada inisial nama kalian, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama keluarga, nama sosmed, nama kecil, dan nama-nama lainnya. Kemungkinan ada inisial ini ya. Kalaupun gak ada gak apa-apa, gak usah dipaksain karena ini cuma tambahan. Dan kalau misalkan kamu ngerasa resonate sama pembacaan aku, silahkan kamu claim energinya. Kalau misalkan kamu mau jadikan afirmasi juga silahkan, kayak gitu ya, silahkan diambil. Kalau misalkan kamu gak terlalu ngerasa resonate, gak usah dipaksakan karena ini adalah general reading. Kalau kamu mau milih lebih dari satu file atau mau milih file lain juga boleh, silahkan. Mau nonton yang lain juga. Kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi nih, energi kamu aja yang terbaca itu khusus, nggak general seperti di YouTube, ini kan kolektif energinya. Kalau mau khusus energi kamu yang terbaca, atau mungkin seseorang yang pengen kamu tanyain juga, yang pengen dibacain energinya gitu, itu silahkan, itu namanya booking personal reading. Kalau misalkan kamu mau booking, silahkan kamu hubungin aku di Instagram di @serenali.sere. Di kolom deskripsi aku sudah sediakan link menuju Instagram aku. Kamu boleh chat aku di sana, kamu boleh say hi aku di sana, kita temenan gitu ya. Boleh banget, silahkan. Aku open DM. Aku kalau nggak hektik, aku kalau nggak sibuk, aku pasti open DM aku gitu. Jadi silahkan kita berteman gitu. Oke, jadi makasih ya sudah mendengarkan. Semoga kamu suka dan terhibur. See you on my next video. Bye bye. Halo teman, ini buat kamu yang pilih file nomor 2 ya, bintang atau the star. Kita akan lihat oracle, kita akan bacakan terakhir seperti biasa. Dan kita akan mulai dari tarotnya dulu ya. Jadi siapa sih orang yang diam-diam bucin sama kamu? Kita lihat ya energinya. Di sini ada Ten of Swords. Ada Eight of Pentacles, ada di Empress,
Ada Seven of Wands dan ada Four of Cups. Oke. Orang yang diam-diam bucin sama kamu ini, aku nggak tahu ya. Aku ngerasa energinya tuh kayak ada satu siklus yang udah berakhir gitu. Jadi kemungkinan ini ada beberapa yang mantan gitu ya, energinya kayak udah selesai gitu, siklus kalian dalam suatu hubungan tuh udah selesai gitu sebenarnya, tapi dia masih bucin sama kamu gitu. Jadi secara diam-diam dia bucin sama kamu, secara diam-diam dia masih menyimpan rasa buat kamu gitu. Aku nggak tahu apakah ini adalah seseorang yang pernah ada dan di link di romansanya kamu gitu ya, di kehidupan romansanya kamu atau gimana, tapi orang ini udah tahu juga gitu kayak kalian tuh udah berakhir gitu. Dia tahu, dia sadar akan hal itu, kalian udah berakhir dan gak punya harapan lagi gitu. Jadi secara energi kayak gitu sih aku lihatnya. Jadi mungkin ini lebih ke ex ya, your ex, mantan atau gimana ini, pernah jadi mantan kekasih ataupun mantan gebetan gitu ya. Ya bisa jadi sih gitu, belum pernah jadian tapi ada sesuatu hal yang membuat kayak ya ini timingnya udah berakhir gitu, ini waktunya udah berakhir, udah bukan masanya lagi gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi kemungkinan kalian udah kayak bener-bener udah berjalan masing-masing, udah ngejalanin hidup masing-masing. Dan aku juga lihatnya kalian tuh, aku ngeliat nih orang ini tuh udah fokus sama kehidupannya dia gitu, fokus sama pekerjaannya, fokus sama hal-hal yang kayak daily activity-nya dia sibuk loh gitu hari-harinya. Karena untuk apa? Untuk mengalihkan pemikiran dia gitu yang sedih, galau kalau keingetan sama kamu kayak gitu. Oke. Dan di sini aku lihat Empress gitu. Jadi kalau misalkan Empress itu kan seseorang yang memiliki kualitas yang tinggi ya gitu. Jadi aku ngerasa dia tuh ini ada kaitannya sama kualitas ini gitu. Kemungkinan dia ngelihat kamu tuh sebagai seseorang yang memiliki kualitas yang bagus banget, dan dia sadar gitu kalau dia nggak akan bisa deh. Sekarang kamu udah bertumbuh, sekarang kamu udah ada di level yang kayaknya sulit untuk dia gapai gitu. Dia ngerasa kayak gitu, mau berusaha gimana pun kayaknya kamu seseorang yang sulit gitu, seseorang yang gak mudah untuk dia gapai gitu. Jadi dia tahu ini, bahkan ini ada beberapa yang layu sebelum berkembang gitu. Jadi kayak memang belum ngungkapin perasaan, belum kemana-mana hubungannya, tapi udah nyerah duluan gitu, karena ngelihat sosok kamu yang punya kualitas yang am I deserve buat dia mempertanyakan itu gitu, emang aku layak untuk itu gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Ada juga yang memang ini udah menjalani kehidupan masing-masing ya, dia udah enjoying their activity gitu ya, bener-bener udah ya udah gitu, aku nikmatin hidup aku gitu. Cuman kalau ketika ingat kamu ya dia masih ada rasa gitu. Dan aku ngerasa kayak kamu pun udah ngejalanin kehidupan kamu. Ini ada beberapa yang bahkan dari kamu udah menikah, bahkan udah punya anak gitu. Tapi ini ada orang dari masa lalu yang timing dia nih udah habis nih sama kamu gitu, udah nggak ada urusannya lagi, tapi dia nggak bisa move on nih. Ini orang-orang gagal move on, Four of Cups. Jadi memang orang-orang yang sebenarnya dia udah ada nih di hadapannya dia nih, kehidupan baru, orang-orang baru, mungkin juga memang cinta baru juga ada, tapi tetap aja jauh di dalam lubuk hatinya dia tetap masih ada rasa buat kamu, dia tetap masih ada mikirin kamu gitu. Terus di sini juga aku lihat dia tahu gitu kalau pun harus mengikuti rasanya dia ini, yang dia masih cinta loh sama kamu gitu. Dia masih bucin tapi diam-diam. Kalau nggak diam-diam karena dia tahu bakalan ribut nih gitu, bakalan banyak yang menentang dia gitu. Jadi posisinya kayak gitu, yang ini nggak mungkin banget sih, aku lihat dia kayak gitu. Kayak orang ini ngerasa kayak
gak mungkin bisa ngegapai kamu gitu. Ada suatu hal yang dia yakini itu suatu kemustahilan gitu. Oke. Terus kalau dari secara zodiak, aku lihat di sini di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu atau dia ini ada di Libra ya, kuat di Libra, Aquarius, Gemini juga, Capricorn, Taurus, Virgo. Ya, ada beberapa juga di Scorpio, Pisces, Cancer, dan beberapa lainnya di Aries, Leo, Sagittarius. Oke, ada 4 elemen zodiak semua ada di sini. Oke, tapi kuatnya di Libra sih, aku lihat Libra, Aquarius, Gemini juga. Oke. Dan kita lihat dari oracle-nya. Oh, ada honesty essential. Oke, jadi kejujuran itu esensi dari sebuah hubungan. Harus mengungkapkan dengan hati dan kejujuran ya, kebenaran. Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi ini pelajaran penting sih buat kamu dan dia dan orang yang bucin ini nih ya. Buat kamu dan orang yang bucin tapi dia diam-diam ini, pelajarannya adalah kejujuran ya. Di dalam cinta, di dalam sebuah hubungan itu harus banget untuk mengedepankan yang namanya kejujuran, karena esensi dari sebuah hubungan, sebuah rasa cinta itu adalah kejujuran dan keterbukaan. Dan mungkin dia ngerasa kayak waktunya udah keburu habis, waktunya udah keburu lewat, tapi dia belum jujur sama kamu tentang perasaannya dia. Bisa aja kayak gitu. Atau mungkin ini ada konflik gitu. Kalau memang kalian pernah menjalin hubungan dan pernah berkonflik, ini konfliknya kebanyakan ya terkait sama kejujuran gitu. Jadi mungkin kalian pernah ribut tentang sesuatu dan menyebabkan kalian akhirnya berakhir gitu, berpisah gitu. Ini karena masalah kejujurannya itu gitu. Oke. Dan dia mungkin pihak yang menyesali kenapa harus tidak terbuka sama kamu, kenapa harus tidak mengatakan yang sebenarnya sama kamu gitu. Dia udah mulai ngerasa nyesel banget gitu. Oke. Dia menyesali waktu-waktu yang udah berlalu akibat dia nggak jujur sama kamu. Oke. Dan aku mau lihat dari inisial. Kalau inisial itu bisa ada bisa enggak, karena ini adalah tambahan ya. Oke, inisial buat file nomor 2. Inisialnya ya ada D, ada W, ada H. W-nya ada 2 nih, H-nya juga ada 2. Ada A, A-nya juga ada 2. Ada T, ada Y, ada L, ada E, ada I, ada S, ada N, ada O, ada V, ada N lagi nih, ada M. Oke, jadi kemungkinan ada inisial nama kamu atau nama dia di sini. Ada D, M, W, H, I, S, A, N, T, O, Y, V, L, E. Jadi kemungkinan ada inisial nama kamu atau nama dia di sini. Ada nama depan, nama belakang, nama panggilan, nama tengah, nama keluarga, nama kecil, nama sosmed dan lain-lain. Kemungkinan ada di sini ya. Kalau misalkan ada, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa, karena ini tambahan aja. Oke, dan kalau misalkan kamu ngerasa resonate sama readingnya, silakan kamu ambil. Dan juga jadikan afirmasi positif dari pesan-pesannya, kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kamu nggak terlalu ngerasa resonate, nggak usah dipaksakan, karena ini adalah general reading gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi, energi kamu yang terbaca, atau mungkin seseorang yang pengen kamu tanyakan yang dibacakan, itu namanya personal reading. Untuk personal reading caranya harus booking dulu. Bookingnya gimana? Dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.cr. Aku sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom deskripsi. Kamu tinggal klik aja linknya dan itu langsung terhubung ke Instagram aku. Kamu boleh chat aku di sana, say hi gitu, kita temenan, silahkan gitu ya. Makasih banyak, semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. See you on my next video. Bye-bye. Halo teman, ini buat kamu yang pilih nomor 3 ya, Unicorn. Kita akan mulai pembacaannya. Seperti biasa, oracle akan dibacakan terakhir dan kita mulai dari pembacaan tarotnya dulu ya. Jadi siapa sih orang yang diam-diam bucin sama kamu ya? Kita lihat energinya. Ada Knight of Swords,
ada King of Swords. Oke. Ada Seven of Swords. Ada Six of Pentacles dan ada The Strength. Oh, yes. Yang diam-diam bucin sama kamu, pile nomor 3. Aku ngerasa orang yang bucin sama kamu di pile nomor 3 ini adalah seseorang yang pemikir orangnya. Jadi dia lebih banyak mikir, lebih banyak melogikakan sesuatu, dan termasuk perasaannya dia ke kamu gitu. Kok bisa ya aku suka sama kamu? Bagaimana caranya menunjukkan rasa suka gitu? Dan dia lebih ke pemikir gitu. Kan sebenarnya kalau perasaan itu kan harusnya dirasakan dengan hati gitu kan gitu. Tapi dia lebih banyak dipikirin di kepala gitu. Oke, tapi dia ini orangnya cerdas banget ya. Orangnya cerdas, tangkas, lugas, dan aku ngerasa kayak dia tuh tegas loh. Punya sisi ketegasan, integritasnya juga bagus orangnya. Oke. Orangnya juga bisa bertanggung jawab sih. Aku lihat kayak gitu. Jadi siapa ya karakteristiknya kayak gitu. Terus aku juga liatnya jadi dia ini kan pemikir. Kalau tipe pemikir itu dia pengen banget untuk memutuskan sesuatu yang udah bener-bener telah dipikirkan secara presisi, yang udah dia tahu konsekuensinya kayak gimana. Dia bucin sama kamu, dia suka sama kamu, dia naksir sama kamu, tapi dia diem-diem nih gitu. Karena dia memikirkan dulu gitu, memikirkan dulu harusnya bagaimana, strategi apa yang benar kayak gitu. Dia berteori dulu nih di kepalanya dia. Tapi ketika dia udah memutuskan sesuatu, jangan salah, dia cepat loh datangnya. Jadi ketika dia memutuskan suatu hal mau kemana, dia benar-benar sat-set banget gitu. Jadi kamu siap-siap aja kalau disukain sama orang kayak gini gitu ya. Maksudnya dia nggak akan lama-lama untuk buang-buang waktu sih gitu, karena dia orangnya sebenarnya dia tangkas kan, terus juga dia orangnya efektif dan efisien gitu, jadi pengennya cepat gitu. Oke, dan dia juga orangnya pemberani loh gitu. Cuman dia masih mikir karena di sini kan dia gak mau salah langkah gitu. Ini orang kan kayak seseorang yang ditutup mata dan kelilingin sama banyak swords atau pedang gitu. Jadi dia gak mau salah langkah. Kalau dia salah bukan ngelangkah ke jalan yang benar, bisa aja dia kena gitu, kena sesuatu yang membahayakan gitu. Jadi dia udah memikir ke sana gitu. Jadi dia bener-bener pemikir sih, aku lihat kayak gitu. Makanya dia memperhatikan setiap langkahnya dia. Dan aku rasa setiap langkahnya dia udah bener-bener dipikirkan dengan baik gitu dan dengan matang. Jadi kamu siap-siap aja. Tapi sekarang dia juga udah mulai suka dan bucin sama kamu. Walaupun masih secara diam-diam, dia pengen banget untuk nge-support kamu gitu. Pengen banget memberikan dukungan buat kamu. Dia observer orangnya. Dia suka memperhatikan kamu loh. Kamu lagi butuh apa? Kamu lagi pengen apa? Kamu lagi apakah kamu lagi membutuhkan suatu bantuan, apakah kamu lagi menginginkan sesuatu gitu ya, kamu membutuhkan sesuatu, kamu harusnya bagaimana gitu. Dia pengen banget untuk bantu gitu, jadi dia pengen memenuhi, pengen memprovide kamu gitu, memenuhi segala kebutuhan kamu, terutama dengan hal materialistik ya. Jadi kayak kamu butuh sesuatu, dia pengen nge-provide itu, dia pengen memenuhi itu. Jadi kayak tanpa kamu duga tiba-tiba kamu dapat bantuan, bisa aja itu kayak dia loh yang bermain di belakang gitu. Dia bermain di belakang. Misalnya kayak kamu dapat bantuan dari teman kamu yang sebenarnya teman kamu itu disuruh sama dia, bisa aja kayak gitu. Karena dia segitunya ya. Maksudnya orang ini nggak terlalu pandai untuk mengungkapkan perasaan sih, aku lihatnya kayak gitu. Tapi dia perhatian banget ya. Terus juga aku lihat di sini ada Strange. Kalau Strange ini sinyal kuat ya. Strange itu kan kekuatan. Ada suatu hal yang kuat di antara kalian berdua gitu. Ini kan Lion sama Maiden. Jadi memang aku ngerasanya kayak ada ikatan di antara kalian berdua secara batin ini lumayan kuat loh. Jadi tanpa kamu ngomong sesuatu, orang ini peka. Dia juga gitu. Begitu dia memikirkan sesuatu, sepertinya kamu juga tahu gitu. Kamu peka terhadap orang ini. Jadi kalau kamu tanya siapa orang yang diam-diam bucin sama kamu, harusnya kamu udah tahu jawabannya. Karena orang ini punya ikatan batin yang kuat sama kamu. Terus
aku juga lihat ya, kalian punya koneksi ya. Ini ada beberapa yang emang soulmate sih, aku lihat gitu. Dan kalau kamu feminin, dianya yang maskulin gitu ya, seseorang yang dealing sama kamu ini maskulin, dia akan memprovide rasa aman buat kamu. Jadi kamu nggak akan pernah tuh ngerasain insecurity gitu. Jadi kalau kamu ngerasa nggak aman, nggak pede atau gimana, orang ini memberikan rasa aman buat kamu gitu. Jadi kehadirannya dia aja udah ngasih atau memprovide rasa aman itu. Jadi kamu tahu everything is gonna be okay kalau ada dia gitu. Kalau kamu feminin, dia maskulin ya. Tapi kalau kamu yang maskulin, dia yang feminin, itu aku ngerasa kayak orang ini nih, kehadirannya orang ini itu akan memberikan dampak kenyamanan buat kamu gitu. Jadi sebagai maskulin, kamu akan mendapatkan rasa nyaman dari si feminin ini gitu. Jadi secara energi, gak tahu kenapa secara natural aja kamu nyaman sama dia gitu. Dan kamu jadi bisa yakin gitu sama orang ini. Oke, jadi itu ya. Aku nggak bicara gender, aku bicara energi gitu. Ini bisa aja gendernya terbolak-balik dari energinya gitu. Jadi silakan sesuaikan. Kamu yang feminin atau maskulin. Terus di sini kalau secara zodiak ada di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu atau dia, kemungkinan itu ada di Libra, Aquarius, Gemini ya. Kuat banget Libra, Aquarius, Gemini. Dan ada Leo juga, ada Capricorn, Taurus sama Virgo. Jadi kemungkinan ada di Sun, Moon, Rising atau Venus. Jadi kamu cek di birth chart ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Kemungkinan ada di kamunya atau ada di orang ini kalau nggak ada di kamu. Oke. Terus kita lihat dari oracle-nya. Oracle-nya True Love dong. True love ya, jadi kemungkinan ini dia tuh ada potensi ya, potensi untuk menjadi cinta sejati kamu ya. True love itu kan cinta sejati. Kemungkinan dia adalah cinta sejati kamu, makanya aku ngerasa ini ikatannya kuat loh sama kamu, karena emang true love. Dan kalau true love itu atau cinta sejati itu ada potensinya gitu ya, ini bisa terjadi bisa enggak, ada potensinya untuk menjadi jodoh kamu gitu. Jadi perhatikan dia siapa ya. Oke, terus aku mau lihat dari inisial namanya. Kemungkinan inisial namanya ada di sini, tapi kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa karena ini tambahan aja ya. Inisial nama orangnya di sini ada H, H-nya banyak banget, ada 3. Ada N, ada M, ada E-nya ada 2 nih. Ada G, ada Y, ada J, R-nya ada 2 nih, ada W-nya ada 2, ada O, ada D, ada F, ada V, ada B, ada V-nya lagi, ada 2, ada T-nya ada 2 nih. Oke. Jadi kemungkinan ada inisial nama kamu atau nama dia di sini ada H, N, D, M, F, E, G, V, Y, B, J, T, R, W, O ya. Pokoknya inisial nama kamu atau nama dia di nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama keluarga, nama kecil, nama sosmed, dan lain-lain. Kemungkinan ada inisial nama di antara huruf-huruf itu di antara kamu sama dia. Tapi kalaupun gak ada juga bisa jadi gak ada sih, karena ini cuma tambahan aja. Tapi kalau kamu ngerasa resonate nih sama pembacaannya, silakan kamu ambil energinya dan silakan jadikan afirmasi positif juga ya, dan ambil pesan-pesannya. Kalau misalkan kamu nggak terlalu ngerasa resonate, nggak apa-apa, kamu juga boleh pilih file yang lain karena ini adalah general reading gitu ya, energinya dibacakan secara kolektif gitu. Tapi kalau misalkan kamu pengennya nih yang lebih spesifik lagi, khusus energi kamu yang terbaca, atau mungkin seseorang yang pengen kamu tanyakan yang dibacakan, itu namanya personal reading. Untuk personal reading kamu harus booking dulu. Bookingnya dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Aku sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom deskripsi. Jadi silakan kamu ke Instagram aku, klik linknya, itu langsung terhubung langsung ke Instagram aku, kamu langsung chat aja di sana gitu, say hi gitu, kita temenan, silahkan banget ya. Makasih banyak sudah mendengarkan, semoga kamu suka dan terhibur, dan kamu juga boleh request untuk reading selanjutnya. Makasih banyak ya, see you on my next video, bye bye.